tentang catur dresta. Karena di Bali terutama saat ini sedang ada banyak perjuangan-perjuangan hidup, perjuangan-perjuangan yang berhubungan dengan Dresta Bali. Dresta Bali ini memang harus ditegakkan. Dresta Bali ini memang harus diupayakan. Dresta Bali ini memang harus dilestarikan. Dresta Bali harus selalu diajekan. Bagaimana caranya mengajekan Dresta Bali? Kuna Dresta atau Kula Dresta, kadang-kadang disebut Kula. Kuna kuno, warisan. Kemudian yang kedua Loka Dresta. Alam, kondisi alam. Loka, kondisi alam, ada dataran tinggi, dataran rendah, ada punya 4 musim. Kalau di Indonesia kita punya 2 musim, itu loka. 3, desa dresta. Ini adalah lokasi. Desa dresta ini lebih ke kumpulan orang. Bagaimana kesepakatan orang yang ada di area tersebut, makanya disebut desa. Desa hanya bisa disebut desa kalau ada orangnya, ada manusianya. Jadi yang dimaksud desa dresta ini adalah manusia yang berkumpul di desa tersebut. Kalau tidak ada manusianya bukan desa namanya. Jadi yang disebut desa dresta itu adalah kumpulan orang, kesepakatan. Makanya kalau misalnya di dalam desa tertentu, kalau kumpulan orangnya misalnya tingkat pendidikannya misalnya anggaplah maksimal kebanyakan hanya SMP, secara otomatis kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan yang dihasilkan berdasarkan dari tingkat pendidikan tersebut. Kalau misalnya desanya maju, pendidikannya tinggi-tinggi, pasti kebijakan yang dihasilkan, aturan-aturan yang dihasilkan, dresta yang dihasilkan sesuai dengan orang-orang yang berkumpul dan tingkat pendidikan seperti itu. Itu maksudnya desa dresta. Yang keempat disebut sastra dresta. Sastra dresta ini sifatnya adalah referensi atau patokan, sumber yang bisa digunakan. Nah itu saat ini saya ingin membawakan tentang catur dresta. Sebelum itu izinkan saya memulai video ini dengan pembukaan. Om Swastiastu, Om Anubadrah Kratawo Yantu Iswata. Semoga ide-ide gagasan yang cemerlang datang dari segala arah. Kembali lagi saat ini saya akan berbagi tentang pandangan saya atau dresta saya tentang catur dresta. Karena di Bali terutama saat ini sedang ada banyak perjuangan-perjuangan hidup, perjuangan-perjuangan yang berhubungan dengan Dresta Bali. Dresta Bali ini memang harus ditegakkan. Dresta Bali ini memang harus diupayakan. Dresta Bali ini memang harus dilestarikan. Dresta Bali harus selalu diajekan. Bagaimana caranya mengajekan Dresta Bali? Itu akan dibawakan di video yang berikutnya.
Sebelum mengajarkan Dresta Bali, kita harus paham dulu apa itu Dresta. Nah, saat ini Haji sudah menuliskan di sini ada catur Dresta. Ya, catur itu artinya 4. Dresta itu artinya pandangan. Pandangan atau kebiasaan. Pandangan atau kebiasaan. Mungkin ada yang mengartikan lain. Mungkin ada yang mengartikan lain, tidak masalah. Yang jelas itu akan menjadi kekayaan bagi kita ketika mendapat pemahaman-pemahaman tentang satu pandangan dari berbagai macam pandangan. Itulah Dresta, gitu ya. Itulah Dresta. Karena Dresta artinya pandangan. Pandanganmu dengan pandangan saya itu bisa berbeda. Itulah sebabnya kenapa ada Dresta Bali, ada Dresta Jawa, ada Dresta Sumatera, ada Dresta Kalimantan, ada Dresta Lombok, ada Dresta Papua, Dresta yang lain, bahkan Dresta Eropa. Bahkan juga ada Dresta Rata. Pandangan orang buta maksudnya, gitu ya. Kalau Drester, nah Drester ini artinya si orangnya. Drester itu artinya orangnya yang melihat, gitu ya. Atau Dresta itu adalah melihat. Drester itu yang melihat. Kalau di dalam ajaran yoga ada istilah dristi. Dristi itu adalah pandangan, fokus. Makanya kalau misalnya pas lagi yoga, pandangannya 1 titik, fokusnya 1 titik, dristinya 1 titik gitu. Nah, ini harus pahami karena ini bahasa Sanskerta. Jadi Dresta Bali berdasarkan 4 pandangan gitu. Jadi Dresta Bali adalah berdasarkan 4 pandangan. 4 pandangan itu apa sajakah itu? Nah, pertama adalah Kuna Dresta. Kuna Dresta ini adalah tradisi di zaman dulu, dari zaman leluhur turun-temurun dia. Turun-temurun. Nah, ketika menyebut leluhur berarti berasal dari kata leluhur. Leluhur. Kalau luhur artinya tinggi. Luhur artinya agung. Luhur artinya mulia. Luhur artinya penting. Luhur artinya suci. Makanya ada istilah lempuyang luhur, budi luhur. Berarti budi artinya kecerdasan, luhur berarti mulia, suci berarti kecerdasan yang suci. Le ini adalah lelintihan. Lelintihan berarti yang mana? Lelintihan berarti patokan. Lelintihan artinya patokan atau warisan atau pegangan. Nah, jadi yang disebut leluhur adalah pegangan, patokan, warisan yang mulia, yang tinggi, yang suci. Baru sebut leluhur. Kalau enggak, kalau tidak suci, kalau tidak mulia, kalau tidak agung, tidak pantas disebut dengan leluhur. Tidak bisa disebut leluhur. Itu ininya ya. Kuna Dresta adalah segala sesuatu kebiasaan dari turun-temurun sebagai tradisi, sebagai adat, sebagai budaya. Makanya disebut dengan Kuna Dresta atau kuno. Bahkan ada disebut kula. Memang sudah begitu adanya. Anak Muleketo. Muleketo itu tidak juga semuanya dimuleketokan. Itu juga tidak masuk akal. Nanti malah hal-hal yang tidak perlu dimuleketokan dianggap muleketo. Itu juga salah ya. Nah, kemudian yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua, Loka Dresta. Loka Dresta ini sifatnya adalah loka. Seperti yang waktu menuliskan tadi. Jadi yang namanya loka berarti kan alam. Kalau alam berarti ada alam datar, ada alam tidak datar, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada pantai, bahkan ada musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Berdasarkan musim hujan dan juga musim kemarau akan menghasilkan dresta yang berbeda. Menghasilkan satu pandangan yang berbeda. Orang gunung sama orang pantai itu drestanya pasti berbeda. Pandangannya itu berbeda, cara hidupnya itu berbeda, cara menghidupi dirinya, mendapatkan kesejahteraan itu berbeda. Kalau misalnya seperti saya lahir di pantai, jadi lebih banyak kehidupan itu bertani sama nelayan, dan bahkan membuat garam. Nah, jadi jelas akan berbeda. Terus kalau misalnya orang yang hidup di dataran tinggi,
di pegunungan itu cara hidupnya pasti berbeda. Penghasilannya sayur, kemudian mungkin kayu bakar, kemungkinan juga yang sifatnya semua pohon yang hidupnya di dataran tinggi. Itu. Nah, jadi dari sini sudah kita melihat berbagai macam perbedaan. Pohon yang ada di pantai atau tanaman-tanaman yang ada di dataran rendah kadang-kadang tidak bisa ditanam di dataran tinggi. Begitu sebaliknya. Nah, itulah tentang Lokadrasta. Gitu ya. Kalau di Eropa juga ada Lokadrasta. Eropa bahkan ada 4 musim. Gitu. Kalau di Eropa ada 4 musim, di daerah-daerah subtropis itu ada 4 musim sehingga drestanya berbeda, pandangannya berbeda, cara hidupnya berbeda. Gitu. Kebijakan-kebijakan yang dibuat berbeda. Cara hidup ataupun cara membangun kesejahteraan itu berbeda berdasarkan di mana mereka berada. Gitu. Kemudian desa dresta. Desa dresta ini kembali lagi saya jelaskan. Desa tidak bisa dikatakan desa kalau misalnya manusianya tidak ada. Gitu. Desa itu sebetulnya adalah kumpulan manusia berada di suatu tempat. Gitu. Mungkin coba googling apa itu desa, apa pengertian dari desa. Mungkin para ilmuwan, para cendekiawan atau para intelektual memiliki pandangan-pandangan tertentu karena saya mendefinisikan ini dari beberapa sastra dan juga dari beberapa logika-logika berpikir dan juga penelitian di lapangan sehingga inilah muncul itu pemahaman ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara sahabat memiliki pandangan ataupun definisi yang lain tentang dresta, tentang catur dresta, itu silakan komen di bawah ini sehingga kita bisa saling memperkaya karena kekayaan hidup hanya bisa kita dapatkan melalui saling berbagi. Itu. Jadi desa dresta itu adalah kumpulan orang di suatu tempat. Makanya satu desa dengan desa yang lain, satu desa dengan desa yang lain drestanya bisa berbeda. Pandangannya bisa berbeda, kebiasaannya bisa berbeda dan kebijakan-kebijakan yang dibuat itu bisa berbeda-beda. Itu. Nah, itulah keindahan itu. Perbedaan itu selalu membawa keindahan. Tapi kalau misalnya kita menjadikan perbedaan keributan, nah itu kembali lagi diri kita. Gitu. Mungkin diri kita yang belum betul-betul paham tentang hidup ini, belum begitu paham tentang perubahan, belum begitu paham tentang bagaimana seharusnya, sehingga kita menjadikan sesuatu itu menganggap melanggar, istilahnya seperti itu. Sebetulnya ini lebih kepada harus dijadikan sebagai kekayaan dan juga perjalanan hidup sehingga menjadi pemahaman hidup yang semakin otentik. Itu. Otentik itu asli. Kalau misalnya Dresta Bali berarti otomatis segala sesuatu yang sifatnya otentik lahirnya pasti dari Bali. Tidak boleh dan tidak bisa dipaksakan segala sesuatu dari luar masuk dan mengalami satu perubahan yang terlalu mayor gitu. Mayor itu artinya terlalu besar. Contoh misalnya ketika rumah secara Dresta Bali berarti memiliki cara atau struktur bangunan yang ada ukirannya yang terbuat dari kayu, kemudian dari batu, dan struktur bangunannya juga dia punya ciri khas gitu. Tapi kalau misalnya sekalipun orang Bali membuat bangunan dengan arsitektur yang berbeda, struktur bangunannya yang berbeda, gambarannya yang berbeda, tentu jadinya ciri khas Balinya itu hilang gitu. Ciri khas Balinya itu hilang. Itu pun sebetulnya tidak masalah, tapi inilah kadang-kadang kita sebagai orang Bali sangat menyayangkan kalau misalnya arsitektur, seni, budaya yang telah kita warisi, esensi dan keindahan yang ada di dalamnya itu kita ganti dengan sesuatu yang lain, otomatis pasti esensinya hilang juga gitu. Karena ada juga ketika mengganti bagian luarnya, esensinya tetap ada di sana. Ada juga mengganti luarnya, esensi di dalamnya hilang. Ada juga yang sebaliknya. Gitu. Ada yang sebaliknya, artinya esensi yang ada di dalamnya itu tetap kita jaga, sekalipun bahan-bahan dan juga alat-alat, peralatan-peralatan, perlengkapan, dan bahan yang digunakan di bangunan tersebut berbeda.
tapi ada esensinya tetap ada di situ gitu. Nah, jadi ini memang sangat tricky. Tricky itu maksudnya membingungkan sebetulnya kalau kita berbicara tentang Dresta Bali, itu sebetulnya yang mana sih seharusnya kita jaga, yang mana sih seharusnya kita pelihara, yang mana yang seharusnya kita tinggalkan. Itu. Nah, jadi kembali Bali ini hanya bisa menjadi tetap Bali hanya orang Bali. Gitu. Ini coba direnungkan ya. Bali ini hanya bisa menjadi tetap Bali hanya oleh orang Bali. Tidak bisa orang luar. Gitu. Tidak bisa orang luar ataupun ideologi dari luar gitu. Nah, jadi tentu di sini saya tidak bermaksud untuk memprovokasi karena semuanya adalah indah. Dresta-dresta yang ada semuanya adalah untuk keindahan. Nah, jadi alangkah bagusnya kita bangun kehidupan kita ini menjadi keindahan, perbedaan menjadi keindahan, kesamaan juga menjadi keindahan, persamaan frekuensi menjadi keindahan, dan bahkan perdebatan-perdebatan, pertempuran-pertempuran yang terjadi itu pun sebetulnya adalah untuk mengarah pada keindahan. Karena layaknya seperti besi. Dua besi yang berbeda kalau misalnya ingin disatukan ya harus dipanaskan sampai meleleh dulu, baru disatukan. Baru dia mau menyatu. Gitu. Kalau tidak ya dengan baut gitu. Jadi itulah hidup gitu. Hidup begitu indah tapi tricky juga gitu. Itu tentang desa Dresta. Kemudian selanjutnya sastra Dresta. Kadang-kadang ada orang mengatakan ini yang paling tinggi. Gitu. Ini paling tinggi. Kadang-kadang ditaruh di sini. Sastra Dresta dulu, segalanya harus berdasarkan literatur. Segalanya harus berdasarkan sastra. Segalanya harus berdasarkan referensi-referensi yang sudah terbukti. Yang memang disabdakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa atau ide Sang Yang Widi Wase. Itu makanya juga disebut agama Dresta, agama. Agama, bukan agama religion. Agama bahasa Sanskerta yang artinya adalah literatur atau sastra. Gitu. Ketika berbicara sastra berarti berbicara Sruti dan Smerti. Gitu. Sruti artinya yang didengar, artinya yang disabdakan oleh ide Sang Yang Widi Wase dan diterima oleh para maharsi di zaman dulu, dan juga diterima melalui pawisik gitu. Nah, jadi Sruti atau sastra ini juga sebetulnya tidak harus terjadi hanya di zaman dulu gitu. Tapi juga terjadi bagi para suci, para master, para yogi di zaman sekarang dan di zaman masa depan juga. Ke masa depan pun para yogi, para suci, para master pasti menerima Sruti juga gitu. Menerima sastra juga melalui pendengaran, melalui sabda beliau. Itu suaranya adalah Om. Om. Ketika para suci mengucapkan pranawa Om, tentunya itu menghasilkan getaran atau resonansi yang begitu dahsyat, terhubung dengan alam semesta, terjadi koneksi. Di sanalah para resi, para begawan, para suci, para master menerima sastra-sastra kehidupan. Makanya kalau misalnya di dalam ajaran yoga, di dalam ajaran meditasi, sastra itu tidak dalam bentuk buku, tapi dirimu adalah sastranya. Tubuh ini adalah sastra, makanya disebut dengan sastra Jendra Hayuningrat atau bahkan disebut dengan lontar tanpa tulis. Gitu ya. Jadi tidak selalu kita berpatokan terhadap sastra. Tapi sastra yang sesungguhnya adalah sastra yang tidak tertulis. Ada di dalam diri kita. Itu makanya kita semua harus menekuni ilmu pengetahuan, yoga, dan samadhi. Sehingga kita mampu melihat hidup ini dengan perspektif yang lebih luas, lebih holistik. Jadi tidak lagi menyalahkan orang lain. Tidak lagi menghakimi orang lain. Tidak lagi mencari kambing hitam keluar diri kita. Karena sesungguhnya hidup ini diciptakan begitu indah, begitu kompleks, begitu luas, begitu agung, sehingga kita harus hidup penuh persaudaraan di dalamnya. Baik dari manapun kita berada. Makanya hukum-hukum dan aturan negara ini harus ditegakkan dengan baik. Hukum-hukum negara ini harus ditegakkan dengan baik. Karena salah satu sastra yang bisa kita jadi anutan, jadi patokan adalah undang-undang negara ini. Undang-undang NKRI ini.
terutama semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dipegang oleh burung Garuda. Burung Garuda yang sebagai simbol keperkasaan negeri NKRI ini. Makanya di sana disebut Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggura. Jadi berbeda-beda yang sesungguhnya adalah satu dan tidak ada kebenaran yang kedua gitu. Nah, itulah tertuang menjadi dresta-dresta ini. Nah, semoga ini bisa memberi gambaran, memberi pandangan dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf, itu semua hanyalah keterbatasan. Jadi kalau misalnya memiliki pandangan yang lain, silakan, sangat terbuka untuk menuliskan semua pandangan tersebut sehingga kita bisa saling memperkaya. Matur suksema, Om Santi, Santi, Santi Om.